Jika memang mengumumkan kematian itu dilarang, tentu Nabi tidak akan mengatakan hal ini, ya kan? Kalau memang mengumumkan kematian itu adalah hal yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa Nabi mengatakan seperti ini? Kenapa kalian tidak beritahu kepadaku, kata Nabi. Nah, kemudian kesimpulannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduka ya man adahta lana subulal hidayah wa azahta an basairina ghishawatal ghiwayah wa nusalli wa nusallimu ala man arsaltahu syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi biiznihi wa sirajan munira. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Kaum muslimin, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setinggi puja sedalam syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang memberikan banyak nikmat kepada kita. Di antaranya nikmat yang paling penting adalah iman dan Islam. Sehingga dengan lantaran iman dan Islam yang terpaut, yang terpancar dalam hati sanubari kita, itulah yang membuat kita bisa hadir dalam sebuah majelis ilmu yang mana kemuliaannya, di mana kemuliaan itu penuh kemuliaan. Di dalam majelis-majelis ilmu itu Allah berikan, Allah banggakan hamba-hambanya yang meluangkan waktu hadir dalam majelis ilmu. Maka rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai orang-orang yang berusaha dekat dengan Allah. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman kita semua, orang-orang di sekeliling kita, Allah jadikan orang-orang yang mau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka rasa syukur ini adalah syukur yang sangat utama, syukur yang sangat penting. Kita, teman-teman kita, orang-orang di sekeliling kita digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala hadir dalam majelis ilmu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diceritakan dalam sebuah riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak kita temukan dalam riwayat-riwayat, dalam kitab-kitab yang disusun para ulama, dalam kitab-kitab hadis. Ini berkaitan dengan, ada kaitannya dengan beberapa kitab-kitab tertentu. Kita ambil misalnya dalam kitab Fawaidul Mukhtarah fi Saliki Tariqil Akhirah yang sudah populer di tengah-tengah kita, bab tentang ilmu pengetahuan. Bab pertama, hadis yang menceritakan suatu ketika Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu pergi atau melewati sebuah pasar. Maka Sayyidina Abu Hurairah mengatakan kepada penduduk, "Hei, mau enggak kalian aku beritahu, aku kasih tahu informasi kepada kalian, ada orang-orang yang sedang berbagi harta nih, bagi emas, bagi berlian, semuanya, mau enggak?" Maka orang-orang di pasar sontak mengatakan, "Iya, kami mau dong. Di mana tempatnya? Kasih tahulah," kata orang-orang kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, "Nah, dah, sudah pergi. Pergi." Nabi dan para sahabat masjid lagi bagi-bagi harta, ada emas, ada perak, ada berlian, ada harta rampasan perang. Pergilah. Seketika orang-orang pergi ke masjid untuk berburu harta yang diceritakan oleh Abu Hurairah. Sesampainya di masjid, yang terjadi adalah orang-orang di situ lagi pada sibuk baca Quran,
ada yang zikir, ada yang majelis ilmu. Tentu orang-orang marah kepada Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, kamu pembohong. Abu Hurairah, kemana ini? Orang di sana tidak ada bagi-bagi harta. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, nah itulah harta. Orang yang majelis ilmu itu pahalanya banyak. Itulah lebih mulia daripada harta, lebih mulia daripada emas. Ini dia. Jadi bersyukur kita hadir dalam majelis ilmu. Pahalanya banyak sekali ya. Barang siapa di antara kaum umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkumpul dalam suatu majelis, yatluna kitaballahi wa yatadarrasuna min ayatillah, dalam itu mereka membaca kitab Allah, mentadabbur, mengkaji. Ini kan semuanya isinya mengkaji kitab, mengkaji kalimat-kalimat, mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala, nazalat alaihimus sakinah. Maka kemuliaan akan ketenangan akan diberikan kepada mereka yang hadir dalam majelis ilmu. Nah, seperti itu. Nah, baik, pada kali yang berbahagia ini kita akan bahas atau kita akan berusaha, mudah-mudahan Allah berikan kita pemahaman, mengkaji dan menggali sebuah masalah atau cerita-cerita yang pernah beredar di tengah-tengah kita. Dan yang pertama, ini mohon maaf, tidak ada unsur menyindir siapapun, tidak ada untuk merendahkan siapapun, tetapi inilah tugas kita dalam konteks watawasau bil haqqi watawasau bis sabar, menyampaikan ilmu pengetahuan. Tugas kita adalah menyampaikan, bukan menetapkan. Kita rujuk kepada pendapat-pendapat para ulama yang masyhur, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi mohon maaf, ini tidak ada unsur untuk merendahkan siapapun. Baik, apa masalahnya? Masalahnya adalah yang pernah beredar di tengah-tengah kita, larangan memberitahukan kematian di media sosial. Larangan memberitahukan kematian di media sosial. Baik, akan kita pelajari bersama. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan. Dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, salah satu ulama yang masyhur dalam kalangan madhab Syafi'i, yang keilmuannya luar biasa, yang dekatnya, yang wara'nya, khusyuknya, dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Dijelaskan dalam kitab Al-Azkar, beliau membuat satu pasal yang berjudulkan boleh memberitahu teman-teman dan si orang yang berduka ini tentang kematiannya, dan makruh melakukan na'yu. Na'yu itu adalah berbela sungkawa ala jahiliyah atau mengumumkan kematian dalam era jahiliyah. Nanti bagaimana konsekuensinya, bagaimana sikapnya, dan bagaimana bentuknya, dan seperti apa yang tidak boleh, ini yang harus kita jelaskan agar nanti kesalahpahaman di tengah-tengah masyarakat itu tidak ada. Ya. Memang Nabi mengatakan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, bisa kita lihat, Nabi melarang daripada na'yu. Ya. Na'yu, Nabi melarang daripada mengumumkan kematian. Tapi konteksnya seperti apa yang dilarang? Nah, ya. Kemudian akan kita ambil referensinya. Yang pertama, kami meriwayatkan hadis dalam kitab Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah melalui daripada Hudzaifah radhiyallahu anhu mengatakan, "Idza mittu fala tu'dzinuni bi ahadan." Apabila aku nanti wafat, kata Hudzaifah, janganlah kalian memberitahukan hal ini kepada seseorang. Nih, Hudzaifah radhiyallahu anhu mengatakan, kalau nanti saya wafat, kalian tidak boleh memberitahukan kepada siapapun perihal kematianku. Kenapa? Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha 'anil na'i. Karena sesungguhnya aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa khawatir, atau karena aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan melarang perbuatan na'yu. Jadi Hudzaifah itu mengatakan, kalau aku meninggal jangan kasih tahu sama orang.
ya. Karena nanti saya khawatir kalau sempat kalian beritahu berita kematianku kepada orang-orang, nanti saya khawatir ini akan menjadi na'yu, Karena saya pernah mendengar Nabi kata Hudzaifah mengatakan Nabi melarang daripada perbuatan na'yu. Nah, inilah salah satu kelebihan daripada Imam Nawawi rahimahullah taala. Imam Nawawi mengurutkan, meriwayatkan, kemudian dikoreksi. Diriwayatkan dulu ceritanya, yang boleh seperti ini, yang tidak boleh seperti ini, sejarahnya seperti ini, maka nanti diambil kesimpulan. Ini yang kita butuhkan, ya kan? Diriwayatkan dulu, diceritakan ini yang tidak boleh, ini yang boleh, konteksnya seperti ini. Kemudian nanti baru diambil kesimpulan. Nah, Imam Nawawi mengurutkan pertama, Hudzaifah melarang orang-orang untuk memberitahukan kematiannya karena khawatir akan na'yu. Karena Nabi pernah melarang perbuatan na'yu. Nah, sampai di situ kemudian Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini predikatnya adalah hasan, ya, kualitasnya hasan, kualitasnya baik, bisa dijadikan dalil, bisa dijadikan berhujjah, bisa diamalkan, bisa dijadikan sebagai pedoman. Nah, kemudian berikutnya dalam kitab At-Tirmidzi daripada Abdullah bin Mas'ud menceritakan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Iyyakum wan na'ya fa innan na'ya min a'malil jahiliyah." Janganlah kalian melakukan na'yu, berbelasungkawa atau mengumumkan kematian, karena sesungguhnya na'yu itu termasuk perbuatan jahiliyah. Nah, diurutkan lagi yang boleh seperti apa, ceritanya seperti apa, nanti baru kemudian disimpulkan. Di dalam riwayat lain melalui Abdullah bin Mas'ud sama konteksnya, tetapi ia tidak merafa'kan hadis ini, namun Tirmidzi mengatakan hadis ini lebih sahih dari yang marfu'. Nah, kemudian dalam kitab Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda tentang mayat yang mereka kubur di malam hari. Jadi sebuah kisah, ada orang yang meninggal dunia kemudian dikuburkan di malam hari tanpa sepengetahuan Nabi. Nabi tidak diberitahu tentang ini. Kemudian Nabi mengatakan, "Afala kuntum azantumuni bihi?" Mengapa kalian tidak beritahukan kematiannya kepada aku, kata Nabi. Nah, ini dia. Sudah nampak diurutkan oleh Imam Nawawi. Ini ceritanya tidak boleh. Diurutkan lagi, tidak boleh. Kemudian ini yang boleh seperti ini. Nah, kemudian nanti baru ambil kesimpulan. Yang pertama tadi Hudzaifah mengatakan jangan umumkan berita kematianku. Nanti aku khawatir na'yu, karena Nabi melarang na'yu. Nah, berikutnya kemudian bahwa Nabi SAW melarang perbuatan na'yu karena perbuatan itu adalah amal jahiliyah. Nah, berikutnya diurutkan oleh Imam Nawawi lagi. Cerita tentang ada meninggal dunia kemudian dikuburkan di malam hari, Nabi tidak diberitahu. Kemudian Nabi mengatakan, "Kenapa kalian tidak beritahu kepada saya? Kenapa kalian tidak umumkan, kasih informasi kepada saya?" kata Nabi. Jika memang mengumumkan kematian itu dilarang, tentu Nabi tidak akan mengatakan hal ini. Ya kan? Kalau memang mengumumkan kematian itu adalah hal yang dilarang oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kenapa Nabi mengatakan seperti ini? Kenapa kalian tidak beritahu kepadaku, kata Nabi. Nah, kemudian kesimpulannya disimpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Para ulama tahqiq dari kalangan sahabat-sahabat kami mazhab Syafi'i, kata beliau, mengatakan bahwa na'yu yang dilarang itu adalah na'yu jahiliyah. Konsekuensinya adalah, jadi tradisi yang berlaku di zaman jahiliyah pada saat itu jahiliyah, kalau ada orang bangsawan yang meninggal dunia, maka diberitahukan cara pengumuman kematiannya adalah dengan menangis, dibarengi dengan surat tangis dan kegaduhan. Mereka mengatakan, celakalah si fulan, celakalah bangsa Arab, celakalah si anu, celakalah si ini, karena sudah wafatnya si ini. Dibarengi dengan tangisan, suara dan kegaduhan. Jadi kalau ada bangsawan yang meninggal, mereka akan mengutus
satu utusan yang memberitahu berita kematian dengan mengendarai kendaraan, mereka akan berteriak sejadi-jadinya, "Ah, celaka bangsa Arab, celaka si fulan, si ini sudah wafat, si ini sudah apa, ini segala macam." Jadi ini yang dilarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi konteksnya sekarang kita sudah modern, memberitahu berita kematian di media sosial itu adalah hukumnya boleh. Yang dilarang na'yu pada zaman Nabi itu seperti yang tadi, kalau ada yang meninggal dunia, orang-orang apalagi yang meninggal dunia itu adalah orang yang berpengaruh, yang punya pangkat, cara memberitahu kepada masyarakat, diutus pakai kendaraan, dibarengi dengan suara tangis, suara kegaduhan, celaka kita, hancur kita, si anu sudah meninggal, si ini sudah meninggal, si ini sudah meninggal. Nah, inilah yang dilarang na'yu itu. Inilah kesimpulannya. Di era sekarang kan sudah modern, bisa memberitahu dengan WA, ya kan? Tapi kalau sempat memberitahukannya kepada orang-orang bahwa si anu telah meninggal, sempat merusak ini, pengumuman-pengumuman sambil melempar-lempar mic, pengumuman-pengumuman sambil menghancurkan ampli masjid, itu kan tidak boleh. Inilah yang dilarang. Na'yu, memberitahukan berita kematian kepada orang-orang dengan cara jahiliyah. Kalau ada yang meninggal dunia, apalagi bangsawan, diutus ada satu orang naik kendaraan berkeliling-keliling di kota Arab pada saat itu. Mereka mengatakan, celaka kita, si anu sudah mati, sambil menangis, sambil begaduh, sambil membuat kekacauan. Ini yang dilarang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kesimpulannya adalah memberitahukan berita kematian itu di media sosial boleh, asalkan jangan dibarengi dengan sifat-sifat kelakuan jahiliyah. Inilah yang dilarang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kesimpulannya bagi kita, sekali lagi kami tekankan, tidak ada menyindir siapapun. Tugas kita adalah menyampaikan pendapat para ulama, bukan menetapkan. Tugas kita adalah memberikan sesuai apa yang ada menurut pendapat guru-guru kita, ulama-ulama kita. Salah satunya adalah memberitahukan berita kematian atau kematian di media sosial yang pernah ada di tengah-tengah kita, tetapi tetap kita hargai. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah hal yang biasa, yang lumrah. Ketika ada yang berpendapat seperti itu, kita hargai, kita tidak boleh menghina. Bagaimanapun juga itu adalah saudara-saudara kita. Semuanya bisa bebas berpendapat, tetapi kita harus sampaikan. Ini maksudnya, ini kesimpulannya. Kalau mau ambil pendapat ini silahkan, kalau mau ambil pendapat yang ini silahkan. Artinya tidak ada permusuhan. Inilah indahnya ilmu pengetahuan ini. Jadi perdebatan itu tidak ada gunanya. Yang ada hikmah dan gunanya adalah menyampaikan ilmu pengetahuan, menyampaikan kebenaran. Inilah alasan kenapa para ulama itu atau mujtahid itu, ketika mereka berfatwa, fatwanya salah tetap mendapat pahala 1. Kalau fatwanya benar mendapatkan pahala 2. Salah dan benarnya mendapatkan pahala, karena ini adalah amal salih. Berjuang itu dalam menetapkan fatwa itu adalah amal salih. Taruhannya adalah benar dan salah. Kalau benar dan salah berarti berurusan dengan syurga dan neraka. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.